itu banyak bro konten kreator yang bawa kecoa. Dia restoran dikasih bintang 3 karena ada babinya. Kalau secara format gue lebih deket sama follower gue di Instagram. Oke. Jadi gue berangkat dari majalah. Gue nggak mau kesana lagi. Gue lebih baik karena menurut gue effortnya lah menurut gue. Effortnya ya. Halo guys, balik lagi sama gue Akbar di Impactful Voices, tempat di mana cerita dan insight para kreator hebat bertemu. Di episode kali ini gue kedatangan tamu seorang content creator di bidang F&B ya, atau food and beverage. Tapi di sini kontennya beliau itu nggak kayak review-review tempat makan atau tips-tips masak gitu, tapi melainkan sebuah cerita behind the scene dari bisnis kuliner itu sendiri atau bisnis F&B ya. Nah, long story short, pas gue lihat akun Instagramnya dia yang kurang lebih sudah punya 140 ribuan followers. Ternyata channel medsosnya dia itu sudah jadi tempat nongkrongnya para pegiat F&B di Indonesia. Nah, penasaran siapa dia? Please welcome Edwin Pangestu from Gastronusa. Gimana kabar bro? Baik. Baru pulang kampung gue. Baru pulang kampung. Ya. Thank you banget bro ya sudah mampir di studio kita ya di awal tahun ini ya. Dan jujur nih gue kalau misalnya kita bicara mengenai Gastronusa ini sendiri kan sebetulnya channel gastronomi ya bro, jadi nggak sebatas ngebahas F&B doang gitu, tapi luas gitu dan gak dipungkiri juga gitu. Ini gue pun bikin bisnis F&B juga karena gue terinspirasi sama lu nih. Wah, racun deh. Di 2023 ya, gue sama temen gue ya, jadi mulai dari coffee dan abis itu ada makanan juga. Tapi kalau boleh tahu dulu journey-nya seperti apa sih bro, ketika lu pertama kali ngedirin Gastronusa tuh apa yang menjadi goals lu dan apa itu ceritanya tuh, gue penasaran. Oke, backgroundnya sendiri, gue tuh orang media. Jadi gue dari 2009 itu, jadi waktu itu gue kuliah kan S2. Terus salah satu dosen gue tuh Pak Hari Baskara namanya. Dia nawarin ada volunteer nggak? Dia ngomongnya volunteer ya waktu ya. Volunteer gimana nih Pak? Ya kita butuh kontributor buat nulis. Waktu itu rubriknya namanya Discover sama Youth Speak. Gue nggak tahu masih ada apa nggak tau. Ternyata gue volunteer, gue nulis buat berdasarkan briefnya mereka, terus gue dibayar gitu. Awalnya sih gue nggak terlalu tertarik sebetulnya sama media. Gue masuk jurnalisme pun, jadi S2 gue jurnalisme di London School. Karena S1 gue advertising. Terus ada program akselerasi kan waktu itu kan. Akselerasi itu jadi ketika semester 7 S1, gue mulai semester 1 S2. Jadi gue 5 tahun itu S2. 5 tahun lu S2 ya? Betul. Waktu itu ya? Tapi itu 2 tahun yang pertama itu berat lah, karena lu double degree kan istilahnya. Nanya nyokap gue, ini ada program begini, lu mau ikut? Dikasih ternyata. Kan S1 itu advertising gak ada lanjutannya. Jadi di situ waktu itu di London School ada marketing, public relation, ada S2-nya lah istilahnya. Advertising nggak ada tuh. Akhirnya gue pilih jurnalisme aja. Alasannya simple. Peter Parker jurnalis, Clark Kent jurnalis, Eddie Brock jurnalis juga ya. Betul. Jadi mungkin zaman dulu tuh jurnalis itu sesuatu yang keren. Ada masa kemasannya lah ya. Jadi gue berpikir itu sesuatu yang keren, ya udahlah daripada gue kagak jelas begini, ya gue ambil jurnalisme. Dari situ gue kecemplung sebetulnya. Terus kenapa akhirnya gue kerja di media juga karena sebetulnya temen gue ada satu kerja di namanya Bakery Indonesia waktu itu ya. Bukan dia sih yang kerja, maksudnya temennya dia kerja di situ lagi butuh lowongan. Ya gue masuk aja gitu kan. Gue pikir gue sambil nunggu sidang tesis waktu itu, gue masuk terus ya kecemplung sampai sekarang. Gue enjoy. Oke. Jadi itu awal mulanya Gastronusa sebetulnya? Belum. Enggak, awal mula lu di jurnalistik ya waktu itu? Betul. Ya? Tapi akarnya dari situ ya Gastronusa? Dari situ. Terus gue di F&B enjoy, gue sempet coba lifestyle, gue kurang enjoy. Fashion gitu, gak bisa dimakan. Oke, baik. Nature-nya beda banget. Akhirnya ya terakhir itu gue kerja di fashion media, jadi
Passion media itu sebenarnya sama aja sih, kita ngomongin F&B juga, cuma itu gue masuk 2017 ya. 2017 itu sejak gue pertama kali masuk, gue udah bilang ke bos gue, oke, kan ada fotografer, ada gue nulis, terus ada apa lagi ya, desainer segala macam. Nah, begitu gue udah kelar interview, gue bisa nih ambil video, kita mulai fokus ke YouTube. Oke. Cuma waktu itu karena satu dan lain hal, fotografer kita nggak pakai lagi, gue yang motret, mampus gue sambil foto video juga, ya udahlah. Bikin konten juga ya. Jadi YouTube itu kita nggak terlalu perhatiin lah, karena statusnya adalah kalau misalkan media itu kan orang terbatas, dan makin lu banyak ide, kerjaan lu makin banyak nih, nggak ke handle gitu, gaji segitu aja kan. Terus gue pikir ya udahlah, gue fokusnya juga jadinya print aja gitu. Nah, ternyata waktu pandemi itu baru berasa, bro. Pertama lu nggak bisa ketemu orang, lu distribusi juga mau kemana? Lu nyetak, terus lu mau distribusi ke toko buku atau ke hotel, itu tutup semua waktu itu. Di situ berasa banget tuh, wah kita pivotnya telat nih. Jadi ya biasalah nama perusahaan yang rada gede kan geraknya agak buat switch gitu agak lama. Agak slow ya, pivotnya agak cepat. Betul. Jadi mereka tuh ada induk perusahaan lain, ada induk perusahaannya tuh punya, dia punya akses ke Zoom. Kita kan banyak tuh Zoom meeting waktu itu kan. Buat minta akses Zoom-nya itu lama prosesnya. Jadi ya gimana ya? Jadi gue jadi merasa ini kayaknya udah takdir gue mesti switch nih. Dalam arti gue dari dulu emang dari media tradisional itu gue mesti nyebrang ke online. Cuma gimana caranya? Gue nggak punya skillnya waktu itu. Akhirnya Agustus 2020 majalahnya kita resmi ditutup. Nah alasannya juga sebenarnya rada aneh, bro. Jadi namanya majalah itu ya, kan kita misalkan cetak berapa? 5.000 eksemplar. Kan ada beberapa yang kita bagi-bagi kan. Let's say katakanlah 1.000. Gue bagi-bagi gitu. Terus ternyata sama orang pajak ditanyain, ini 1.000-nya kemana? Loh, ini kan sampel. Oh enggak, sampel pun lu mesti bayar pajaknya. Gue ingat waktu itu si Sri Mulyani lagi ngejar tax amnesty kalau nggak salah, atau gue lupa deh 2000 awal. Jadi disikat-sikatin tuh yang nggak patuh dalam tanda kutip tuh. Akhirnya ya mungkin bos gue juga males ngurusin, akhirnya ditutup lah itu majalah. Gue bingung dong, gue mau ngapain nih. Gue sih pengen bikin video, cuma gue nggak bisa waktu itu. Terus ya datang undangan beberapa, gue belum sempet jelasin nih majalah gue udah bubar nih. Yaudah gue datang dulu dong, gue take video, baru abis itu gue jelasin. Nah itulah video-video awal Gastronusa sebetulnya. Oh dari situ ya malah. Betul. Ya. Jadi ketika lu datang, rencananya sebetulnya mereka ekspektasinya gue masih media. Lu masih media, lu diundang sebagai jurnalisnya si media ini ya sebelumnya ya. Cuman lu udah ngambil stok shoot dari mereka, akhirnya itu yang jadi cikal bakal awalnya Gastronusa ya. Betul, sebenarnya nggak sengaja. Hotelnya Raffles waktu itu, gue ingat banget. Apa namanya? Raffles. Jadi waktu itu lagi acara pertama tuh, kan awal-awal pandemi itu banyak collab lah ya. Karena yang Bali mati banget tuh waktu itu. Lokavor lah. Lokavor 2 kali. Pertama gue datang, ya itu video jelek banget sih, gue mengakui pun thanksin gue. Terus abis itu yang kedua kali dia datang bulan, gue lupa Oktober atau apa, itu udah much better lah. Jadi gue belajar ngedit video itu bener-bener pas pandemi. Lu belajar sendiri berarti lo? Lihat YouTube. Lihat YouTube ya? Gimana cara masukin file, formatnya gimana, itu semua dari YouTube gue, bro. Berarti Gastronusa yang ngedit lu juga ya, bro? Iya. Yang nge-shoot lu, yang ngedit lu, dan yang nge-caption juga, story-nya juga lu juga gimana? Hebat men. Oke. Tapi dari situ lu langsung terbayang, waktu lu kan sebetulnya kan konten lu kan kayak wawancara chef gitu ya? Iya. Apa dari awal lu sudah menargetkan gitu, ibaratnya kayak, gue mau bikin Gastronusa nih, gue mau nyorotin industrinya gitu, atau mungkin ada goals tertentu gitu ketika lo mendirikan itu? Oke. Kalau goals itu sebenarnya yang gue lakukan di Gastronusa itu mirip sama sebelumnya di Passion Media. Cuma ada satu peristiwa yang bikin gue menampar lah ya. Jadi 2019 itu secara
ajaib. Gue diundang ke acara namanya San Sebastian Gastronomica. Oke. Itu di Spanyol, nama kotanya San Sebastian. Itu adalah kongres gastronomi paling bergengsi di dunia. Kenapa diadain di situ? Karena secara wilayah itu daerah dengan wilayah Michelin Star paling tinggi di dunia per meter persegi. Jadi di sono tuh tipenya lu kayak TED Talk gitu, lu pernah tahu kan? Oh iya. Kebayang. Jadi orang-orang tuh dari seluruh dunia dikumpulin ngomong tentang makanannya dia segala macem. Terus ada kayak pameran standar sih, kayak FHI segala macem gitu. Di situ gue diundang karena mereka mulai kepo sama Indonesia. Oke. Nah, yang bikin gue agak miris, jadi ada 3 orang yang diundang, 2 pihak dan 3 orang. 2 pihaknya adalah Lokavor dan Kuka. Kuka Bali tuh kalau lo tahu. Iya. Nah, Lokavor ini kan satu Elke Plasmeyer orang Belanda. Oke. Yang Ray Adriansyah dia orang Padang tuh kalau nggak salah tuh. Yang ketiga Kevin Cherkas yang dari Kuka itu orang Kanada. Terus gue jadi mikir dong, lah ini lu manggil orang Indonesia, kenapa orang-orang bule yang wakilin? Ngomonginnya si Kevin Cherkas lagi tentang kerupuk, tentang sambel. Terus Lokavor waktu itu dia lagi fokus ke sayuran sebagai protein lah gitu lah. Jadi kayak wortel apa segala macam. Mereka ada seasonnya kan. Iya. Bagus-bagus, gue nggak ada masalah sama mereka. Cuma maksudnya Tapi kok bule gitu? Kok bule gitu loh. Maksudnya jadi Indonesia ini orang mulai ngelirik, tapi kenapa yang mewakilin masakan Indonesia ini bukan orang Indonesia gitu? Kenapa mereka nggak percaya sama orang Indonesia? Ada apa gitu ya? Betul kan? Kan kita kan selama ini selalu nasionalisme tinggi banget. Oh masakan Indonesia paling enak. Begitu kita ke panggung internasional, nggak juga tuh. Nggak sekeren yang kita bayangkan gitu loh. Di situ gue ditampar kenyataan lah istilahnya. Okay. Terus begitu gue mikir, yaudah kalau gitu Indonesia, siapa yang bisa mewakili Indonesia? Ya kan? Jadi the goal is gimana caranya menemukan wakil-wakil gastronomi Indonesia. Oke. Tapi menuju ke arah situnya tuh ya banyak belok-beloknya bro. Ya. Jadi mulai dari apresiasi ke masakan lokal yang kurang juga gitu. Nanti orang chef lokalnya lebih suka ngulik masakan luar gitu. Iya. Ya jadi ada beberapa yang kayaknya gue mesti balik dulu. Tapi kalau misalkan secara goal ya, gue pengen mengangkat satu chef lokal. Chef lokal. Okay. Brand lokal. Budaya lokal. Bahan lokal ya. Jadi udah 4 itu aja. 4 hal itu ya. Sebetulnya kalau dilihat kan gastronomi itu kan emang kayak seni orang menikmati makanan gitu ya. Bisa dibilang begitu nggak sih bro? Jadi gastronomi itu sebenarnya part of lebih luas dari kuliner. Lebih luas dari kuliner. Jadi, ya. Sejarah, gampangnya nih ya. Sejarah, budaya sama kuliner. Nah itu part of gastronomi. Jadi kalau kita ngomongin kuliner doang. Itu belum termasuk gastronomi kalau lu nggak bahas sejarah sama budayanya gitu. Oke. Simpelnya sih begitu. Gue juga awal-awal kan mikir kan, gue gimana gue bikin gastronusa, oke nama ketemu nih. Gimana gue nge-labelinnya ini? Apakah channel masak, channel kuliner? Kalau channel masak kesannya gue yang masak, kalau channel kuliner kesannya gue review orang gitu. Gue mesti cari istilah yang nggak ekspektasinya tuh nggak salah gitu loh. Ketemulah gastronomi. Oke. Dari situ ya berarti bro ya. Betul. Jadi yang apa tadi dari chef lokal, bahan lokal, terus apa lagi? 2 lagi tadi? Budaya sama makanan ya. Bahan ya. Oh ya di sana. Ya sebetulnya dengan lu kayak banyak bahas mengenai behind the scene itu sendiri kan juga ya of course para pegiat kuliner ini jadi kesana gitu kan. Jadi ngelihatnya kan wah ini something sesuatu banget nih di sini. Apalagi terakhir tuh yang Februari yang lu bikin malah review reviewers. Oke. Dan akhirnya malah jadi tinju ya chef dan itu. Dan si reviewersnya itu ya. Sebetulnya kalau boleh tahu apa sih bro problemnya di ini ya F&B lokal itu yang sering lo angkat itu, yang selama ini gitu ya lo menemukan problem apa sih yang ya selain tadi ya masalah orang Indonesia yang mungkin ya kuliner Indonesia yang tidak diwakili oleh orang Indonesia itu sendiri. Ada nggak sih problem lain gitu yang mungkin menurut lo
patut diadres juga gitu di dunia F&B lokal ini. Jadi orang-orang tuh dari seluruh dunia dikumpulin ngomong tentang makanannya dia segala macem. Terus ada kayak pameran standar sih, kayak FHI segala macem gitu. Di situ gue diundang karena mereka mulai kepo sama Indonesia. Nah, yang bikin gue agak miris, jadi ada 3 orang yang diundang, 2 pihak dan 3 orang. 2 pihaknya adalah Lokavor dan Kuka. Kuka Bali tuh kalau lo tahu. Nah, Lokavor ini kan satu Elke Plasmeyer orang Belanda. Yang Ray Adriansyah dia orang Padang tuh kalau nggak salah tuh. Yang ketiga Kevin Cherkas yang dari Kuka itu orang Kanada. Terus gue jadi mikir dong, lah ini lu manggil orang Indonesia, kenapa orang-orang bule yang wakilin? Ngomonginnya si Kevin Cherkas lagi tentang kerupuk, tentang sambel. Terus Lokavor waktu itu dia lagi fokus ke sayuran sebagai protein lah gitu lah. Jadi kayak wortel apa segala macam. Mereka ada seasonnya kan. Bagus-bagus, gue nggak ada masalah sama mereka. Cuma maksudnya kok bule gitu. Kok bule gitu loh. Maksudnya jadi Indonesia ini orang mulai ngelirik, tapi kenapa yang mewakilin masakan Indonesia ini bukan orang Indonesia gitu? Kenapa mereka nggak percaya sama orang Indonesia? Kan seumur hidup lu tinggal di desa gitu. Gua kasih Wagyu Miyazaki, gua serve medium rare, nggak bakal enak bro. Nggak bakal relate bro. Makanya. Jadi kan apa ya? Gue paling gampang membandingkan makanan itu kayak musik. Apakah konser yang harganya paling mahal itu lagunya paling enak? Nggak juga kan. Paling mahal siapa sih? Misalkan Paul McCartney gitu ya. Kalau lu terlahir dengan dangdut, nggak akan enak gitu. Dan lu juga nggak bisa maksa Paul McCartney suruh mainin dangdut. Nah ini kan yang terjadi belakangan ini kan kayak gitu kan. Gue kan bayar, lu mesti serving gue yang enak dong, sesuai mau gue. Nah jadi apa ya, menurut gue karena misinformasi ini banyak ekspektasi orang tuh rada aneh nih ke restoran nih. Dan sejak kasus yang sama Code Blue itu, gue dapet banyak DM dari orang-orang di daerah gitu ya, pelaku-pelaku pemilik resto. Itu banyak bro, konten kreator yang bawa kecoa. Bawa kecoa? Betul. Dia bawa kecoa datang gitu kan, habis itu diituin, diviralin lah misalkan begitu ada kecoanya. Itu jadi kayak modus sekarang. Gila. Ya aneh-aneh lah modusnya. Itu bukan apa ya, misinformasi, matiin bisnis juga sebetulnya ya. Betul. Jadi miris banget. Maksudnya gini, kita kan lihat dari kompleksitas bisnis F&B aja kan udah lumayan kompleks gitu ya. Banget bro, banget. Apalagi sekarang marginnya juga sebetulnya nggak tebel-tebel banget gitu kalau jualan gitu. Apalagi lu diserang dengan yang seperti itu. Lu gitu. masih ngurusin gituan lagi. Nih kemarin, beberapa 3-4 hari lalu ya, ada satu restoran protes Google review-nya dikasih bintang 1 apa 3 gitu. 1. Padahal dia lagi renovasi. Mampus nggak lu? Gila. Terus dia kan nanya, itu ngebunuh banget bro. Ini konsepnya gimana ya? Kita lagi renovasi belum buka, kok lu udah dapat kasih review gitu. Terus kedua ada teman gue si orang Itali, Matteo Miaci, dia buka Bowie di Surabaya. Dia restoran dikasih bintang 3 karena ada babinya. Ya ampun. Terus dia marah-marah dong maksudnya. Lah, kenapa jadi lu marah-marah? Maksudnya gue dari dulu jual babi, kalau lu emang agama lu ngelarang, kan kenapa jadi gue yang lu ngelampiasinnya ke gue gitu. Jadi menurut gue di sini sosmed ini digunakan dengan tidak bijak. Karena ya banyak yang nyontoin juga kan kayak gitu kan. Nah, itu salah satu tantangan terbesar saat ini sih menurut gue. Jadi bener-bener ya ini lah sebetulnya apa namanya? Ya miris banget gitu ya. Gara-gara kebebasan orang juga mungkin ya, sosmednya dia posting-postingnya, tapi impact-nya dia nggak sadar gitu ya ke depan itu terhadap si industri-industri ini ya. Orang nggak terbiasa punya power. Iya. Begitu lu punya power, ya suka-suka gue. Gue kan bayar suka-suka. Gue bayar, terserah gue udah mau terserah reviewnya bagus apa jelek, kan gue udah bayar. Jadi ya kan katanya kalau ngetes karakter orang kasih dia kekuatan. Ini kekuatan kecil nih. Kekuatan kecil. Lu cuma bisa nge-review, bisa menentukan nasib satu restoran. Lu udah korup dalam tanda kutip tuh. Terus lantas apa yang lo lakukan terhadap pelaku-pelaku usaha yang itu? Apakah lo akhirnya lo sambangin gitu di situ, habis lo wawancara gitu mereka dan lo posting? Kalau misalkan kalau contohnya Code Blue gitu ya, gue
Gue cuma nunjukin nih orang nggak ngerti apa yang diomongin gitu. Lu serang dia balik ya? Berdasarkan fakta. Oke, berdasarkan fakta. Kayak misalkan dia ke Amus dong, ini restoran 5 star Michelin, bro. Orang ya semua pelaku industri itu menurut gue begitu sih turn off pasti. Michelin 5 star bro, emangnya hotel bro? Michelin cuma 3 dan Indonesia belum ada. Lu Indonesia ada terus 5 kan gue langsung, terus dia bilang ini mus panasnya enak. Ternyata itu souffle gitu kan. Maksudnya hal basic dan lu tahu di billnya itu ada tulisan souffle. Jadi bukan masalah dia nggak ngerti bro, masalah ignoran aja. Dan kenapa dia bisa ngasal dan begitu ya? Followernya banyak, umatnya banyak lah. Memuja ya. Iya sekarang kalau misalkan yang kayak gitu dipuja mau jadi kayak apa? Mau jadi kayak apa ya orang-orang sini? Ya. Kadang gue konfrontasi, kayak misalkan kemarin itu belum lama ini ada kasus lagi nih talenan plastik nih. Ada satu orang kerja di hotel ya, ngakunya chef. Terus dia bilang dia nge-stitch video dari Kato Knife. Kato itu kayak perusahaan buat ngasah pisau. Ya. Terus dia cuma nanya, talenan terbaik apa? Kayu atau plastik? Oh kayu, kenapa kayu? Oh di-stitch sama dia. Oh salah itu kalau misalkan begitu. Dia bilang nggak bener tuh, pokoknya yang bener tuh kayak mestinya pakai plastik di hotel aja begini. Ya. Banyak pernyataan dia yang menurut gua aneh. Misalkan gue ngomong gini bro, anjing sama chihuahua itu gedean anjing. Aneh nggak menurut? Ya aneh lah. Gimana? Dia ngomong gini, chihuahua anjing juga. Nilon sama plastik, bagusan nilon. Kalau plastik itu yang dijual di abang-abang. Gue dalam hati mikir, wah nih orang nggak ngerti apa yang diomongin nih. Plastik kan kategori bro, ya kan? Ya, kategori. Bawahnya ada polyamide, nylon, ada HDPE, ada polyethylene lah. Ada macam-macam. Anjing juga begitu. Anjing ada herder, ada chihuahua, ada collie, apa segala macam. Ya lu masih bandingin di kategorinya dong yang sama dong. Nggak bisa lu bandingin nylon sama plastik. Oh itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah terus dia lanjut ngomong lagi soal ISO segala macam. Kalau misalkan talenan plastik itu nggak lulus ISO, nggak ada, nggak maksudnya. HACCP dan ISO nggak pernah melarang secara tegas gitu. Cuma menyarankan. Kenapa hotel-hotel pakai itu juga karena lebih buat practicality bro. Jadi warna ini tuh buat menghindari cross contamination kan. Nah kayu itu nggak bisa diwarnain. Kalau diwarnain malah jadi defeat the purpose buat menghindari itu. Maka kayu kan kalau diwarnain jadi di bleach ya. Ya kayak gitu-gitu lah. Terus yang paling konyol dibilang ya kalau misalkan ada serpihan-serpihan nilon itu lu kayak makan biji timun gitu. Ya Allah itu menciptakan, mulai main agama nih. Allah menciptakan pencernaan itu hebat. Jadi kalau misalkan makan bisa memilah-milah lah apa. Sementara kan kita tahu sendiri kita lagi campaign soal anti mikroplastik kan. Jadi dan dia ngomong secara sangat pede. Dan pendukungnya juga, oh iya bener nih gini. Gue jadi, aduh ini gimana ya? Gue kan berangkatnya dari media tradisional gitu, yang semua informasi kita coba cross check dulu. So, cover both side lah. Cover both sides dan sebelum keluar ini gimana nih? Sementara yang sekarang ini yang penting yakin gitu. Yang penting yakin. Filternya kagak ada filternya gitu. Gak ada filter ya? Gak ada filter, gak ada verifikasinya gitu kan. Kasarnya kan gitu kan. Terus orangnya juga yang followernya kan rada dablek gitu ya. Kayak kemarin ada lagi yang protes lagi, kata siapa di hotel-hotel ini melarang kok pengguna, coba tunjukin gua aturannya gitu. Tunjukkan aturan yang melarang HACCP itu melarang penggunaan talenan kayu. Nggak ada bro, dia cuma nunjukin satu PDF dari majalah apa, oh ternyata banyak nih negara-negara yang nge-ban itu. Dan itu bukan aturan menurut gua ya. Terus dia nge-konfrontasi gua lagi, lu ngomongin gua mikroplastik berbahaya, lu cuma kasih artikel-artikel dari Halodoc apa segala macam. Oh lu mau jurnal? Gua kasih jurnal, ya kan? PubMed. Terus dia bilang, apa bedanya yang gua kasih sama yang dia kasih? Bro, dia nggak ngerti apa itu jurnal bro. Jadi diskusi-diskusi di sosmed itu banyak yang mubazir karena level pengetahuannya terlalu jauh. Jadi
gapnya terlalu jauh kali bro ya. Betul, jadi jadinya liar gitu loh, gimana? Ya lu percaya apa yang lu mau percaya. Makanya teori-teori konspirasi itu kan liar sekali sekarang. Iya. Itu menurut gua tantangan utama umat manusia mungkin sekarang. Bukan hanya cuma media, bukan media dan konten kreator, tapi umat manusia. Oke, bro, balik lagi seputar ini bro, apa namanya kalau sekarang gue mau bahas masalah platform konten gitu ya. Sekarang kan lu ada TikTok, ada Instagram dan ada YouTube juga sebetulnya, Wah. Nah, kenapa kok Instagramnya yang lebih di push bro? Apakah karena apa namanya netizen followers tuh lebih enjoy di sana gitu atau bagaimana bro? Kalau secara format gue lebih deket sama follower gue di Instagram. Oke. DM lebih enak, story lebih enak. Ya itu maksud gue. Kalau gue nggak ngerti deh, mungkin yang teman-teman yang lain bisa confirm. Menurut gue Instagram paling oke nih. Orang-orangnya nih. Orang-orangnya ya. Sementara kalau misalkan di TikTok itu banyakan apa yang ngomongnya ya? Low context banget gitu loh. Dan nggak sustain. One content lu bisa dapat 1 juta, nanti besokannya cuma 2.000 gitu. Nggak ada continuationnya gitu. Oh tapi di IG lo lebih stabil gitu ya. Jadi makanya lo optimize di situ ya konten-kontennya. Kalau YouTube itu gimana bro? Kalau awalnya kan gue dari YouTube. Awalnya kan dari YouTube ya. Betul. Ya. Cuma YouTube itu awal-awal pertama editingnya capek. Kan lu editing 20 menit pasti nggak bisa sampai namanya 1 menit dong. Betul. Terus kedua YouTube ini kalau gue bilang kecolongan sama TikTok sih ya. Jadi awal-awal kan waktu pandemi kan TikTok naik banget nih, ya kan. Dia bikin YouTube Shorts. Exactly, ya betul. Nah, YouTube Shorts ini secara algoritma emang lagi di-push bro. Gue nggak tahu mau sampai kapan. Jadi ketika gue bikin short video, konten yang sama nih, lu mirroring aja ya berarti ya? Gue mirroring, misalkan video 1,5 menit, gue potong 1 menit di short, 30 detik di shorts, dibanding sama gue upload panjang gitu, jauh banget. Jadi emang si YouTube ini nge-push yang shorts. Sementara sekarang TikTok makin panjang durasinya. Ya di situ menurut gue dia kecolongan sih. Jadi tapi kalau misalkan Instagram ya so far sih sejauh ini juga banyak orang-orang yang chef-chef yang beneran itu kan adanya di TikTok kan. Sorry di Instagram. Instagram malah ya. Di Instagram semua banyak kan. Oh mereka malah cenderung lebih main IG ya si chef-chef itu ya. Iya. Ya. Restoran apa segala macam kan utamanya Instagram kan. Ya kalau TikTok kan mungkin ya kayak apa namanya yang viral-viral. Ya paling kayak dulu kan kayak FYP viral-viralan yang kayak gitu-gitu ya mungkin lebih. Mereka pun belum tentu punya akun TikTok bro. Oh iya. Berarti ya memang sudah sesuai lah ya sama followers lo lah ibaratnya gitu. Betul. Ya sama yang penikmat konten lo ya. Jadi emang so far gue masih fokusnya di Instagram. Tapi kepikiran gak sih lo kalau bikin kayak blog gitu kayak industri F&B kan kayaknya menarik gitu kalau bahasannya kayak artikel gitu. Blog lo maksudnya gimana? Web based blog lah. Oke. Gue berangkat dari sono bro. Gue berangkat dari online. Dan lu tahu berapa minat baca orang Indonesia? 0,01%. Jadi daripada gue nulis panjang-panjang susah-susah begitu, ya gue mendingan bikin video. Chance gue untuk didengar jauh lebih banyak. Bahkan nggak usah jauh-jauh deh. Lo tahu kan format gue tuh kadang-kadang ada di 3 detik pertama gue bikin hook dulu tuh, ya kan? Iya. Kemarin gue bikin konten berapa sih gaji sommelier gitu kan? Berapa gaji? Jadi sebenarnya narasumber yang ngomong nih, sommelier tuh gajinya bisa segini, gue sensor dulu nih, gitu kan? Tapi di menit ke 40 detik atau 50 detik ada gue review, ada yang nanya dong, jadi gajinya berapa? Bro, you just have to dengerin doang, bukan baca bro. Dan itu dia nanya kayak gitu. Jadi menurut gue ya sekarang ini segala sesuatu yang outputnya berbentuk tulisan dan buku akan jauh lebih challenging. Jadi gue berangkat dari majalah, gue nggak mau kesana lagi. Gue lebih baik karena menurut gue effortnya lah menurut gue. Effortnya ya. Effortnya lu nulis berapa, kalau nge-taping berapa, kayaknya terus melihat view-nya gitu,
nggak worth it sih menurut. Nggak worth it ya. So that's why ya mendingan ya lu main di shorts itu ya sebetulnya di Instagram segala macam ya. Gue nggak bilang itu salah ya. Ada beberapa teman gue yang masih nulis buku apa segala. Oke, ya udah lu kalau misalkan ada yang serius banget pingin mendalami sesuatu, gue akan oper ke lu. Cuma maksudnya kalau sebatas awareness yang singkat-singkat, ya biar gue yang ituin aja. Karena kalau misalkan gue nggak melakukan itu, konten-konten kuliner ini isinya ya review-reviewan restoran orang doang. Berdasarkan sesuatu yang bukan jadi kapabilitasnya juga lagi. So ya, lu harus terjun di tempat yang itu ya untuk sekaligus untuk lo mengcounter review-review yang gak beres itu ya. Minimal gue jadi referensi lah maksudnya. Oh ada nih. Kayak misalkan waktu ada review-review yang aneh-aneh gitu kan orang selalu nyariin siapa? Pak Bondan. Iya, orang beda ya review zaman kalau Pak Bondan itu bisa bercerita apa segala macam. Ya sekarang kayak Pak Bondan siapa masalahnya kan? Karena nge-review itu susah bro. Ya. Lo pernah gak sih lo dengerin review orang? Ya ujung-ujungnya begitu doang. Ini enak, ini gurih, pedasnya nampol, asinnya pas, ikannya fresh. Apalagi coba? Harganya udah paling terakhir. Terus kalau nama tempatnya review terakhir tuh biasanya. Terakhir. Ya udah template-nya begitu gitu kan. Ya jadi ya emang susah sih. Maksudnya gue pun pernah mencoba kalau misalkan gue coba pengen nge-review kayak gimana sih. Emang gak segampang itu. Butuh waktu yang agak panjang buat menjelaskan konteks. Jadi daripada gue pusing-pusing, mending chefnya aja yang jelasin. Cerdas, oke. By the way gini bro, kalau dari segi lo sebagai kreator gitu ya di Gastronusa gitu ya. Sumber revenue-nya Gastronusa atau sumber pendapatan tuh dari mana aja sih bro? Kalau ini kan beda lah ya kalau sama konten-konten F&B lain ya. Mungkin kalau misalnya si chef yang sering tutorial masak dia bisa dapat dari home appliances gitu, dapat endorse dari sini atau enggak reviewers dapat apalah gitu. Tapi kalau dari Gastronusa itu dari mana bro? Gue kerja sama juga sama brand kok. Kerja sama brand juga ya? Oh, paid promotion atau anything? Enggak ya? Gue bikinin konten. Konten kan, bikin konten ya berarti. Berarti lu ngebikin konten untuk mereka gitu. Betul. Ya? Misalkan objektifnya apa sih? Sebenarnya gue pengen menjelaskan ini loh. Gue akan kasih idea gitu. Dan jadi awal-awal waktu gue bikin Gastronusa itu setengah mati bro jelasinnya. Gue konsepnya begini-begini nih. Tapi begitu udah gue jalan nih. Yang datang ke gue adalah yang nggak mau hard selling. Baik. Jadi marketnya udah kebentuk sendiri nih. Jangan terlalu hard selling. Good. Gue justru nggak bisa gue. Iya. Makanya gue pertama kali gue ngeliat konten-konten lu nih. Ini yang ada kerjasama tuh yang mana? Gue sampai bingung sebetulnya. Tapi ada ya bro brand dari itu ya dari apa yang emang di F&B ya bro ya? Iya berapa? Jadi sejauh ini malah gue lebih ke mereka ada inquiry apa kita kerjasama. Gue belum sempet yang bikin tim sales itu buat approach secara langsung gitu. Karena itu pun udah nggak ke handle. Jadi apa namanya ya? Prinsip gue tuh kalau bikin konten sih pertama manfaatnya apa nih buat audiens gue? Ya gue mesti ngasih something dulu dong sebelum gue dapat anything dari itu. Nah gue juga ke brand gue terapin kayak gitu. Dari lu mau ngasih tahu apa? Nggak bisa tiba-tiba gue ada produk nih bagus banget nih harganya segini. Ceritain deh kayak gimana deh itu pasti view-nya anjlok. Itu udah jelas. Jadi ya mungkin ya kesalahan banyak orang adalah lebih ke fokus ke what can I get from the audience daripada give dulu. Kayak kita kan give-nya juga pasti informasi lah biasanya. Iya. Tapi yang seperti apa gitu yang emang bisa diterima sama audiens gue gitu dan lu punya barang apa di situ ya? Betul. Kayak misalkan ini contoh aja nih kemarin kita kerjasama sama Unscrap namanya ya. Jadi dia adalah dia produksi kepiting rajungan udah dipasteurisasi bro. Jadi praktis banget udah. Iya kalau makan kepiting kan malas ngupasnya ya. Ini udah dikupasin, udah dipasteurisasi. Ya tinggal gampang lah gitu kan. Cuma masalahnya kan orang yang paling salah kaprahnya adalah jangan dihitung per kilo mentah-mentah sama dihitung per kilo udah dikupasin. Iya. Nah hitung-hitungan ini tuh yang jasa mesti ngupasnya kan ada juga. Bener. Time-nya juga, maksudnya yield-nya berapa dari sekilo itu lu paling dapat daging berapa persen sih? 20%, 25%. Itu kan mesti dikali lagi per kilonya kan. Kilonya. Nah kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke. Siap. Oke bro.
Bisa nggak lo spill kira-kira aja ya bro ya, tapi terserah lo berkenan apa enggak nih. Kalau setahun tuh rata-rata revenue-nya Gastronusa berapa sih? Gue nggak hitung per tahun sih karena baru rame juga. Oh ya, per bulan lah. Per bulan bisa ya sekitar 30-50 lah. 30-50. Masih kecil sih. Ya, lumayan lah bro. Tapi tim lo berapa sih? Berapa orang? 2? Satu bini gue jadiin sales. Jadi BD dia. Tapi untuk sekarang lo ini ya apa namanya belum yang approach itu ya, belum ya ibaratnya kayak approach brand gitu, masih brand datang ke lo ya berarti ya untuk sekarang ya. Masih ibaratnya belum yang jemput bola banget gitu ya. Belum. Ketika gue udah jadi kan banyak yang bilang lu mesti hire orang. Enggak maksudnya gue pingin apa ya ngomong ya, nyari efisiensi dulu nih. Efisiensi dulu, betul. Karena ya gue pokoknya buat di bidang ini gue mesti paham dulu nih. Jangan sampai udah invest banyak gitu kan ternyata. Contohnya gini aja deh. Waktu tahun lalu tuh kan gue ngeliat dari hasil potongan video-video tuh lo tau barnya kan di Adobe Premiere gitu kan. Gue bandingin sama sekarang, gila yang sekarang itu potongannya dikit-dikit kecil, B-rollnya banyak gitu. Tahun lalu gue lihat wah kok mulus gini itunya barnya. Tahun lalu gue nggak berpikir, jadi waktu tahun lalu itu gue menyebut yang video kedua ini adalah yang dalam tanda kutip sinematik lah ya, yang banyak cut-cutnya segala macam. Gue bisa ngerjain itu mungkin seminggu atau berapa. Dan buat zaman dulu tuh ya uploadan harian gue yang gue bilang barnya mulus itu. Tapi sekarang uploadan harian gue tuh yang kayak sinematik yang gue maksud tadi gitu. Jadi kan sebenarnya gue bisa nih gue bikin lebih efisien. Nah ketika gue udah dapet efisiensinya, gue mau hire orang, gue bisa ngasih tahu this is possible to do. Caranya gini nih. Daripada awal udah begitu barnya masih mulus, gue nge-hire orang banyak, habis itu kan jadi nggak efisien. Nggak efisien ya jadinya. Karena sekarang menurut gue orang tuh company tuh bukan zamannya company yang gede-gede sih bro. Iya. Slim dan padat karya. Agile gitu kan. Ya menurut gue ya, kedepannya sih kayaknya bakal kayak gitu. Terus ya pastinya cuannya tebel lah. Net profit marginnya juga tebel lah biar bisa diinvestasiin lagi gitu bro. Gitu. Betul. Oke, last question bro. Mungkin kalau ada pesan nggak bro buat para content creator nih yang lagi berjuang nih di dunia industri kreatif ini, kira-kira dari lo? Wah, untuk dia berkarya dan bisa sukses. Gua pun nggak berani ngomong karena gua nggak ngerasa Gastronusa udah sukses, tapi masa-masa awal itu masa-masa kritis. Pertama maksudnya lu harus kerja in certain period of time tanpa dibayar. Karena orang pertama nggak tahu lu pun masih menemukan style lu, menemukan niche lu. Ya banyak cost of experiment di awal-awal itu. Itu pekerjaan paling susah menurut gue ya. 2-3 tahun pertama. 2-3 tahun pertama ya. Gua kebetulan mungkin lama ya. Mungkin ada orang lain lebih cepat. Gue nggak tahu. Tapi masa-masa awal itu ya kayak lu nanam sesuatu hasilnya nggak ada. Terus belum tumbuh lah istilahnya kan. Terus lu mikir, nih gue lagi ngapain sih sebenarnya, gue buang-buang uang, modal segala macem, buang-buang waktu. Gue gak ngeliat apa-apa bro. Ya itu menurut gue sih. Kan orang zaman sekarang kan menurut gue gak sabaran ya. Iya. Ya gue punya teman si Philip tuh warung SCI. Orang liatnya viralnya sekarang kan. Orang gak tahu dia awal-awal berdarahnya gimana. Begitu dia buka warung kaki 5 sehari gak ada tamu sama sekali. Lu kan gak ngeliat situnya. Intinya 1-3 tahun pertama ya berdarah-darah, dan kita kadang-kadang nggak bisa prediksi juga sampai kapan kita berdarah-darah ya. Ya betul. Intinya ya terus saja udah kita berjuangin ya, pastinya evaluasi juga sama cari-cari peluang baru juga ya, pasti bisa bikin bisnis kita lebih ngegas lah ini. Oke, thank you banget Mas Bro Erwin sudah sharing di Impactful Voice hari ini ya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay tune di episode kita kali ini ya. We hope you are enjoy with our conversation ya. Buat kamu yang memang suka dengan konten kami ya, silakan likes dan share video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kami ya. Dan follow juga akun TikTok dan Instagram kami di @impactful.voices ya. Keep learning, stay inspired, and never stop growing. See you in the next episode. Bye bye.